Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Detak, Dialog Edukasi tentang Kebahasaan. Saya Ifar Jibriansyah, Saya Aulia Nurul Falak, yang akan menemani perbincangan kita pada kali ini dengan tema cerita adaptasi mahasiswa di tengah bahasa daerah. Gak lucu, tapi ikut ketawa. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang penggunaan bahasa daerah di kalangan mahasiswa. Bersama kami sudah hadir dua narasumber yang sangat cantik-cantik. Kakak-kakak ini berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang memiliki pengalaman yang menarik tentang hal tersebut. Yang pertama ada Kak Mafratila. Halo Kak. Dan ada Kak Dia Hafidatul Imania. Halo Kak. Nah, sebelum lanjut nih Kak, supaya lebih enjoy, sudah ada kopi yang disediakan dan ada cemilan juga supaya kita lebih enjoy bicara. Terima kasih. Kita santai-santai aja nih di sini Kak, komunikasi santai-santai aja. Silakan Kakak. Oke. Biar enak panggilnya nih Kak. Kalau boleh tahu namanya Kakak biasa dipanggil siapa nih? Dari Kak Mafratila dulu Nama mungkin. panggilan. Kalau saya kan di lingkungan itu saya biasa dipanggil Dila, biasa juga dipanggil Mafra. Kalau Kak di Hafidatul nih dipanggil siapa biasanya? Kalau saya sih biasa dipanggil Hania ya Kak. Hania. Oke. Mungkin host ada yang beda nih, ada yang menjanggal nih. Kira-kira apa? Terlalu jauh ini namanya mereka ini. Tidak nyambung. Tidak nyambung ini. Coba. Ini Mafratila dipanggil Dila. Dila. Ini Dia Hafidatul Imania dipanggil Hania. Kalau saya ada pembelaan sih. Oh, Oh, apa? ada pembelaan nih ternyata. Tidak mau Namaku itu bukan nggak nyambung, karena namaku itu sudah ada di nama dia Hafidatul Imania, nama panggilan ini ya. Iya. Karena Hania itu singkatan dari Hafidatul Oh, Imania. singkatan. Singkat ternyata Iya, dia. Ya, kalau begitu saya ada pembelaan juga. Tidak mau kalah Tidak juga mau nih, kalah, Kak. Tidak apa mau itu? kalah nih. Nah, namaku kan tadi ada dua, satunya Mafra, satunya Dila. Hmm. Nah, Mafra itu temanku yang patah namaku. Yang patah dia. Dipatah, dipatah dia. Jadi dari Mafratila dipanggil Mafra. Nah, kalau Dila, tanya sendiri orang tua aku kenapa bisa melenceng. Banyak sekali yang tanya. Oke. Kalau boleh tahu nih, kakak berdua ini kan seorang perantau. Iya. Dari suku apa nih Kak? Dan tinggal di mana? Coba. Dari Kak Mafratila mungkin dulu. Kalau saya kan dari Kabupaten Toli-Toli, saya tinggalnya di Toli-Toli ya. Nah, kalau saya suku Bugis Kak. Suku Bugis dari Toli-Toli. Nah, kalau Kak Hania nih? Kalau saya sih bertempat di Lubuk Banggai. Lubuk Banggai. Iya. Sukunya Tapi apa, Kak? suku saya itu bukan suku yang dominan di suku Banggai ya. Iya. Saya adalah perantau yaitu dari Jawa, Oh, migrasi ya, Jawa. migrasi ya, Migrasi. itu namanya ya. Ternyata beliau ini merantau sejak lahir. Iya. Sejak lahir, bukan dari Enggak, perkuliahan ini. iya, orang tua saya sih Iya. lebih tepatnya yang merantau ya. Oke. Mungkin bisa nih narasumber kita ini yang berpengalaman di dunia perkuliahan. Kita boleh tanya-tanya dulu sekalian Iya, sharing-sharing ke iya. teman-teman. Berbagi pengalaman. Ya. Iya. Oke. Boleh dulu bertanya terkait ini mungkin. Pengalaman awal mereka. Iya, pengalaman pertama. Pengalaman awal nih. Iya. Pengalaman awal dulu kita tanya. Seru nih kayaknya. Iya. Seru-seru ini seru. Nah, jadi kakak berdua ini kan seorang mahasiswa. Iya. Bagaimana pengalaman awal kakak ketika masuk dunia perkuliahan? Kakak kan berasal dari daerah Luwuk dan Banggai. Balik dong, Kak. Toli-toli. Toli-toli. Lubuk Banggai. Nah, kan kakak dari Toli-Toli dan kakak dari Luwuk Banggai. Nah, bagaimana pengalaman kakak ketika merantau nih di sini? Pengalaman pertama ketika masuk dunia perkuliahan, Iya. ketika masuk kampus. Iya, kan kampus ini kan di Palu, otomatis Iya. di Uni orang kayak gini. Nah, bagaimana pengalaman kakak beradaptasi bahasa di kalangan Selaku orang Bugis dan orang Jawa? Jawa, ya. Yang mana Boleh dia, dari yang mana tuh? Yang mana? Sering-sering. Kayaknya dari Kak Mafratila nih. Berarti dari saya tuh pengalaman pertama kalau saya ini benar-benar sekali pengalaman pertama pas maba. Jadi pengalaman pas maba itu Kak, saya kan angkatan 2024. Iya. Nah pas maba itu kan pasti ada bersih-bersih kita di kampus. Iya. Kami disuruh datang ke kampus pada saat itu. Nah pada saat itu saya belum punya teman, saya masih sendiri. Nah notabene di situ itu saya lihat, saya tengok kiri kanan, kayaknya teman-teman itu udah berbaur. Iya. Tapi notabene saya lihat itu yang dialek paling dominan itu dialek bahasa Kaili. Iya. Jadi saya menyimak
apakah saya bisa bergabung dengan dorang? Takutnya saya tidak paham karena memang saya tidak paham Kak. Iya, karena Jadi saya agak susah bergabung. Jadi pada saat awal-awal di situ saya masih sendiri Kak. Saya belum punya teman. Lebih tepatnya saya susah punya teman. nah ini PR nih untuk orang-orang Kaili yang ada di Untat ini. Tolong perantau-perantau ini lebih dirangkul lagi supaya mereka punya teman. Dirangkul dia. Nah, dari Kak Dia Fidotul Imania atau Kak Hania disingkatnya. Oke. Kak Hania, pengalaman pertamanya nih pada perkuliahan kita bagaimana? Kalau saya sih pertama kali menginjakan kaki di Palu Iya, ya. pertama kali ke pertama kali Palu. banget ya. Seru nih, seru. Seru ini pokoknya. Agak-agak shock ya sama nada bicaranya orang Kaili. Iya. Agak-agak gimana gitu untuk saya yang Jawa kan kayak wah ini orang marah nggak ya? Soalnya nadanya itu emang agak-agak tinggi ya. Ada itu satu ketika pas apa ini pengambilan almet tuh ada nih yang datang ke saya. Dia nanya kayaknya nanyanya dia sebagai orang Kaili kayak sudah baik nih yang sudah sesopan mungkin. Tapi untuk saya yang notabene orang Jawa agak kaget karena dia tanyanya begini, Kak tahu tempat pengambilan almet di mana? Saya langsung kayak marah atau bertanya gitu kan. Ya saya jawablah dengan halus-halusnya gitu bang. Ada di sebelah sana Kak. Oh dia tanya lagi tuh. Kalau untuk pengambilan almet prodi PBSI di mana? Tapi dengan nada-nada tingginya itu dan masih di sebelah Kak di ujung sebelah sana kalau tidak salah. Iya makasih ya. Cara makasihnya kayak yang makasih ya begitu kan. Jadi kaget dengan logatnya orang Palu yang keras-keras. Kakak dari Jawa yang bicaranya halus-halus ketemu orang Palu yang logatnya berpalu begitu kaget. Iya. Ini orang marah ini atau bertanya? Iya, apalagi setelah itu karena saya kan belum tahu nih bahasa-bahasa yang biasa digunakan orang-orang Palu kan. Pas dia sudah pergi nih, dia ketemu sama temennya, tiba-tiba dia bilang begini, kenapa nih? Nah, saya langsung gini, aduh jangan bilang saya salah bicara ini. Dia kasih umpatan-umpatan kan. Ternyata pas saya tanya sama adalah beberapa mungkin pas kita mulai mencari teman nih sama orang Kaili kayak sama tanya dong napane itu apa? Ternyata artinya panas. Pantas dia bilang begitu karena jam 12 siang. Nah, ternyata pengalaman awal dari kakak berdua ini sangat banyak ya untuk mengedukasi, terutama untuk orang Kaili nih, banyak PR untuk kalian nih, bagaimana cara menyambut perantau-perantau yang datang di sini. Oke, untuk Kak Mafratila dan juga Kak Hania sebagai mahasiswa perantau nih, pernah gak sih kakak mengalami situasi yang dimana membuat kakak itu bingung? Ketika misalnya berada di kampus, situasi apa yang membuat kakak bingung? Jadi jujur Kak saya pernah sangat-sangat berada di posisi itu. Jadi kan baru-baru ini kan saya baru penelitian. Kebetulan saya penelitian di Desa Sipeso. Di mana di Desa Sipeso itu dia dominan bahasa Kaili dan itu adalah dialek yang saya teliti. Kebetulan rekan saya itu suku Kaili juga, dialek Rai. Nah, pada saat saya turun meneliti itu saya memang bertanya kepada narasumber, tapi kalau yang saya perhatikan mereka lebih asik. Tapi saya ketawa juga Kak, saya ketawa juga mendengarkan mereka bercerita karena yang saya lihat dari segi ekspresi kok sangat lucu, tapi saya tidak tahu apa artinya. Yang penting ikut ketawa saja dulu. Tapi saya Kak jujur saya sangat bingung di situ. Di satu sisi saya ingin tahu apa sebenarnya ini. Itu sih Kak kebingungan saya karena saya tidak tahu. Mereka ngejokes, kakak tidak tahu tapi ikut ketawa. Kebetulan ya sesuai dengan tema kita. Pas sekali. Oke, lanjut dari Kak Hania lagi. Bagaimana nih kebingungannya dalam adaptasi bahasa ini? Situasi apa yang membuat kakak menjadi bingung? Kalau saya Kak pernah nih ada di suatu kejadian atau suatu peristiwa. Nah kita lagi kumpul nih berlima. Ada saya dan 4 orang teman saya. Nah, 4 orang ini 2 suku Kaili, 2 suku Bugis. Nah, saya sendirian dong main solo Jawa ini. Orang Jawa ini. Jangan-jangan Kak Mafra ini. Aduh, iya kayaknya ya. Nah, di situ teman saya itu yang bahasa Kaili, yang orang Kaili nih dia bercerita lah menggunakan pakai bahasa Kaili gitu kan. Yang Bugis pun begitu. Nah, tapi ada suatu kayak kebingungannya saya dari
pembahasan mereka itu apa? Mereka ketawa, tapi kayaknya otomatis matanya langsung melirik nih ke Iya, saya. jadi merasa. Jadi bingung kayak, ya apa sih sing gue gini? Kayak maaf ya, maaf. Iya. Artinya Kayaknya kita juga yang tidak Iya. mengerti. Ya, artinya itu kayak, ya apa sih? Apa yang kamu lihat gitu kan? Nah, baru saya berpikir keras bahwa ini orang lagi ngomongin saya Iya, atau gimana? iya. Jadi overthinking. Lagi ngerumpiin saya atau ngerumpiin orang lain, tapi matanya itu kayak otomatis gitu Iya. kan ya. Jadi di situ bingung, makanya kayak yang kayaknya ini agak-agak susah nih gitu. Jadi kakak tersinggung ketika orang ketawa pakai bahasa daerah mereka, terus melirik kakak. Jadi, Iya, padahal itu mata kayaknya otomatis aja ya. nah jadi untuk orang Kaili nih, mungkin penggunaan bahasa daerahnya mungkin pada tempatnya lah. Iya. Jangan sambil dilihat orang nanti tersinggung kayak Kak Mafrat, kayak Kak Hania. Kak Hania dong. Nah, sepertinya nih Kak, banyak nih mahasiswa-mahasiswa perantau yang merasakan hal yang seperti kakak alami nih. Nah, boleh tidak kakak ceritakan atau kakak jelaskan nih bagaimana cara kakak beradaptasi? Nah, jadi kalau dari saya sendiri, Kak, dari saya beradaptasi ini, di awal-awal kuliah itu, pasti kan kita sering kerja tugas, sering Iya. kumpul dengan teman-teman. Nah, seringkali di tengah-tengah perbincangan kita itu, mereka itu sering menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Nah, tentu saya di situ ingin tahu, dan Kak, saya di situ justru terdorong. Sebenarnya bahasa mereka ini artinya apa? Saya juga ingin tahu. Saya ingin lebih tahu bahasa mereka. Iya, iya. Jadi di balik dari itu, saya bertanya kepada mereka, ini artinya apa? Contohnya Kak, pada saat teman saya berbicara, kau bawa mangga yang 6 bakso itu ya? Nah, saya bertanya sudah, apa itu 6 bakso? Nah, saya tanya kepada teman saya, Kak, apa itu 6 bakso? 6 bakso itu besar. Jadi saya bilang berarti artinya mangga yang besar. Dia bilang iya. Dan alhamdulillah, seiring saya banyak pertanyaan, teman-teman saya juga welcome, memberitahu artinya ini. Jadi kami saling sama-sama belajar. Nah, selanjutnya nih dari Kak Hania. Hampir mirip kayak harus lebih banyak-banyak bertanya. Jangan malu lah, maksudnya ya jangan malu, buat apa kau malu? Bisa tersesat nih kalau Iya. bertanya. Iya. Nanti kalau tidak bertanya, tersinggung nanti. Iya, betul kayak yang tadi itu kan. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa perantau nih seperti kakak ini, boleh diikut nih, berani bertanya ke orang lokal. Iya. Oke, menurut Kak Mafra dan Kak Hania, apakah bahasa daerah di lingkungan kampus itu memiliki dampak positif atau tidak? Nah, kalau dari pandangan saya sendiri Kak, tentunya dia itu sangat memiliki dampak positif. Nah, tentunya di balik dari itu kita menggunakan dialek daerah kita sendiri itu tentunya orang akan tahu, dan tentunya dialek bahasa daerahnya kita sendiri itu kita bisa lestarikan dan orang bisa banyak tahu. Dari kita yang mengetahui, saya yang tahu bahasa daerahku sendiri, teman-temanku juga bisa belajar. Begitupun saya sebaliknya. Jadi kebudayaan bahasa kita sendiri akan tetap diketahui oleh halayak banyak. Selanjutnya nih dari Kak Hania nih, bagaimana? Kalau untuk saya sendiri Kak, sebenarnya positif sekali. Kenapa saya bilang positif? Karena ini adalah langkah awal biar kita tidak tersesat. Iya, Macam tadi biar tidak tersesat, karena kita tidak tahu rezeki kita nanti setelah lulus kita bekerja di mana. Kayak misal nih, ada teman saya yang dari Bugis atau dari mana gitu kan ya. Nah, kita nggak tahu kita habis lulus ini kita kerja di mana. Nggak taunya kelemparlah ke Makassar, yang notabene di sana itu mayoritas Bugis, jadi tidak terlalu bingung nanti ya kan. Jadi sudah ada gambaran sedikit, gambaran bahasanya. Jadi sebenarnya di sini bahasa Indonesia ini sangat utama di sini sebenarnya, kayak menjadi penghubung antar bahasa daerah, supaya kakak-kakak semua bisa saling mengetahui daerah-daerah lain, bahasa daerah lain. Nah, menarik sekali nih dari cerita dari kakak berdua ini. Dari pengalaman kakak nih, pelajaran apa yang boleh kakak sharing? Spill tipis-tipis dulu tips untuk tipis-tipis. mahasiswa baru. Mahasiswa Kan baru. sebentar lagi nih
mahasiswa baru 2026 akan masuk perkuliahan. Iya, akan bergabung. Nah, boleh nih dari kisah atau cerita kakak berdua di-sharing dulu ke mahasiswa baru. Kalau dari saya sendiri, jangan takut bertanya, jangan takut untuk ingin tahu terkait dari kebingungan kalian sendiri, karena terkadang kan kita overthinking, tapi Ya. belum tentu sikap overthinking kita terkait bahasa daerah atau ketakutan-ketakutan kita itu sudah ada di pikirannya kita. Ternyata itu tidak sesuai, karena contohnya saya tadi Kak, di balik ketakutan saya awal ingin mengetahui bahasa mereka, ternyata mereka sangat welcome Iya. pada kami. Nah, selanjutnya nih dari Kak Hania. Kalau saya sih simple aja ya kak. Intinya jangan malu bertanya. Udah gitu aja. Jangan malu Simple bertanya. aja nih, Intinya simple simple aja. pokoknya. Nah, jadi untuk mahasiswa baru, nonton nih Detak Dialog Edukasi Bahasa. Wajib nonton. Wajib nonton maba supaya kalian gampang beradaptasi. Nonton nih podcast ini, bagaimana Kak? Ya. Baik, terima kasih atas cerita dan pengalamannya yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat memberikan kita edukasi. Semoga dapat memberikan kita wawasan bagi kita semua, khususnya teman-teman mahasiswa baru angkatan 2026 yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita semua. Nah, demikianlah podcast kali ini yang mengenai fenomena penggunaan bahasa daerah di kalangan mahasiswa. Pesan-pesan dari kami, jangan lupa belajar, menghargai keberagaman, dan membangun komunikasi yang baik di dunia perkuliahan. Sampai jumpa di episode Detak selanjutnya. Dadah.